Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kresna Kristela Harja dari kelas TIB 2J. Pada di kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang etika komunikasi di media sosial. Di etika komunikasi media sosial ini, saya akan membahas tentang pengertian, cara kerja, dan berbagai etika di dalam bermedia sosial. Pengertian media sosial sendiri adalah media berbasis daring yang penggunaannya bisa berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi tanpa batasan, ruang, dan waktu. Cara kerja bermedia sosial sendiri itu adalah untuk dapat memberikan layanan yang baik. Platform digital perlu mengenali diri kita. Salah satu caranya adalah dengan mencatat segala sesuatu yang kita lakukan di digital. Setiap platform biasanya memiliki privasi setting. Kita bisa mengatur audiens yang bisa melihat maupun model interaksinya. Dalam bermedia sosial sendiri, kita memerlukan strategi dalam berkomunikasi. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan. Yang kedua, memilih kanal yang tepat. Yang ketiga, memahami target audiens. Yang keempat, membuat konten dan merespon. Yang kelima adalah cara distribusi. Selain strategi komunikasi, tentunya juga kita harus memiliki tujuan berkomunikasi, menentukan tujuan kita. Ketika akan membuka akun di media sosial, kita harus sudah tahu tujuannya apa. Beberapa tujuan pemanfaatannya antara lain sebagai media komunikasi dan sosialisasi. Yang kedua adalah media edukasi. Yang ketiga, kontak layanan atau customer service. Yang keempat, membangun jaringan atau komunitas. Yang kelima, menjual produk atau jasa. Yang keenam adalah membangun reputasi. Dalam memilih kanal yang tepat, media sosial terdiri dari beragam kanal dan terus bertumbuh. Setiap kanal mempunyai format dan fitur yang berbeda-beda dengan algoritma masing-masing. Media sosial yang cukup populer di Indonesia antara lain Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, WhatsApp. Setiap kanal media sosial memiliki demografi pengikut yang berbeda. Selain itu, kita juga perlu memahami audiens. Setiap institusi memiliki target audiens yang berbeda-beda sesuai tujuan masing-masing. Setiap kanal media sosial memiliki audiens yang berbeda secara perilaku dan demografi. Tentukan audiens yang ingin didasar, kemudian pilih kanal yang sesuai dengan audiens tersebut. Semua audiens memiliki kepentingan dalam berinteraksi di media sosial, pahami kebutuhan mereka. Selain itu, kita juga penting untuk membuat konten. Usahakan dalam membuat konten ada perencanaan yang matang dan terstruktur sesuai tujuan, audiens dan kanalnya. Konten yang original dan unik lebih disukai. Walaupun beberapa konten modifikasi juga mendapatkan respons dari audiens. Pastikan tidak meniru secara keseluruhan. Selain konten yang direncanakan, kita juga bisa membuat konten sesuai isu yang lagi trending. Asalkan masih sesuai dengan profil akun dan tujuannya. Konten yang harus relevan dengan target audiens supaya terjadi interaksi seperti like, comment, share, and save. Berikutnya, dalam bermedia sosial pasti juga harus ada namanya respon. Hukum dasar algoritma media sosial adalah interaksi. Lakukan interaksi dengan audiens secara rutin, baik menjawab pertanyaan atau membuat konten yang bisa memancing reaksi audiens, seperti pertanyaan, polling, giveaway, dan lain-lain. Berikutnya adalah buat guideline untuk admin yang melakukan respon di media sosial. Jangan terlibat pertengkaran di media sosial. Hindari keributan. Jika ada komplain, selesaikan di jalur pribadi, DM, email, WA, atau telepon. Berikutnya adalah etika komunikasi. Pada prinsipnya, berkomunikasi di media sosial memiliki etika yang tidak jauh berbeda dengan komunikasi langsung di ranah publik. Ada aturan umum Undang-Undang ITE, ada aturan per kanal, dan ada aturan institusi. Jika melanggar Undang-Undang ITE, ada konsekuensi hukum. Jika melanggar aturan per kanal, konsekuensinya konten dihapus atau tidak bisa ditayangkan, akun disuspend atau dihapus.
Gunakan kalimat dan gambar yang layak untuk dikonsumsi publik. Jangan membocorkan informasi internal menjadi konsumsi publik. Semua postingan menjadi jejak digital yang abadi. Selain etika, dalam bermedia sosial itu ada juga namanya hak cipta. Semua karya di media sosial adalah milik kreator, baik perorangan, institusi, atau perusahaan. Perhatikan jika akan mengambil karya, teks, foto, video, meme, komik, dan lain-lain di ranah daring. Apakah ada hak cipta di dalamnya? Jika ingin mengambil konten sebaiknya, izin ke pemiliknya. Jika tidak, dicantumkan status hak cipta. Cek status hak cipta, ada yang bebas digunakan oleh pihak lain, ada yang boleh digunakan asal bukan untuk komersial, dan ada yang tidak boleh digunakan pihak lain sama sekali. Distribusi konten juga perlu, karena konten yang bagus harus didukung oleh distribusi yang tepat. Distribusi konten bisa melalui iklan atau pihak ketiga seperti influencer, buzzer, blogger, ataupun komunitas. Distribusi konten bisa juga memanfaatkan hashtag atau keyword yang tepat dan relevan. Hati-hati juga dalam bermedia sosial, karena media sosial juga bisa dapat membuat berita hoaks dan viral. Karena berita hoaks dan viral itu bisa sangat cepat menyebar dengan luas. Kenapa hoaks lebih mudah menyebar? Karena media sosial itu merupakan literasi, algoritma, dan otak yang primitif. Makanya hati-hatilah dalam menggunakan media sosial. Semua ingin kontennya viral, sehingga menempuh berbagai cara. Konten viral jika relevan dengan banyak orang pada waktu tertentu, mudah dipahami atau mudah diterapkan. Biasanya, konten jadi viral karena menghibur, kontroversial, atau unik, memberi manfaat atau solusi, memberikan dampak sosial yang besar. Tidak ada resep jitu untuk jadi viral, dan sebaiknya semua konten berpotensi viral. Jangan karena ingin viral melanggar aturan atau etika, merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan kepada para audiens saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih semuanya.